Saya lanjutkan, tadi sudah untuk prinsip inklusi eksklusi, kemudian sekarang permutasi. Permutasi, di sini apa definisi dari permutasi? Permutasi itu adalah banyaknya urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Jadi yang harus ditandai untuk permutasi ini adalah berbedanya ini ya. Dan ini kalau misalkan permutasi itu adalah banyaknya urutan yang berbeda. Nah, menurut kaidah perkalian, permutasi dari n objek itu rumusnya ini. N faktorial, jadi N kali N min 1 kali N min 2 kali N min 3 titik-titik sampai dengan terakhir kali 1. Anda kan pernah belajar ya tentang faktorial. Jadi misalkan di sini contohnya 7 faktorial itu sama dengan apa? 7 faktorial itu sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Seperti itu nggih, 7 faktorial itu. Nah, nanti pengembangannya boleh dilatih sendiri untuk soal-soal untuk faktorial, nanti saya berikan latihannya. Nah, kemudian di sini misalkan ada pertanyaan, berapa banyak kata yang terbentuk dari kata hapus? Hapus dia merupakan suatu permutasi jika dia berbeda. Coba Anda lihat dulu. Hapus ini apakah ada huruf yang sama? Oh, tidak ada Bu. HAPUS, berarti semua hurufnya berbeda. Berarti nanti pasti urutannya juga berbeda semua. Bisa dia supah, bisa dia pusah, bisa dia sapuh dan sebagainya. Nanti pasti urutannya berbeda. Maka menurut kaidah perkalian, nah di sini banyak kata yang terbentuk itu Anda bisa menggunakan dua cara. Pakai kotak boleh. Jadi misalkan pakai kotak, kan ada 5 kotak Bu, 5 huruf ya, 5 huruf. Nah ini kita masukkan Bu, nilainya sama dengan 5, sudah dipakai 1 tinggal 4, tinggal 3, tinggal 2, tinggal 1, boleh Anda kalikan nilainya berapa? 5 kali 4 20 kali 3 60 kali 2 120. Atau Anda menggunakan permutasi, yaitu n faktorial. N nya sama dengan 5, 1, 2, 3, 4, 5 berarti 5 faktor 5 berarti P permutasi ya. P nya itu sama dengan kemungkinannya adalah 5 faktorial. 5 faktorial 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan berapa ini? Sama ya, 120. Nah, seperti itu. Boleh menggunakan cara yang mana? Kemudian yang kedua, berapa banyak cara mengurutkan nama 25 orang mahasiswa? Langsung baik 25 faktorial. Kan mahasiswa itu kan pasti orangnya beda semua ya, nggak ada yang sama. Kalaupun namanya ada yang sama, biasanya pemunip ngasih sampai ada yang sama plek persis itu. Misalkan kan ada kasus yang sama nama depannya aja. Misalkan ada yang sama persis pun pasti nanti dibedakan. Misalkan Agung Prabowo berarti Agung Prabowo 1 atau Agung Prabowo 2 itu pasti dibedakan ya dalam sistem absensi seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan Bu, yang kedua, pengembangan dari permutasi itu sendiri itu ada permutasi R dari N elemen. Jadi misalkan kita punya 6 buah bola yang berbeda warnanya, catat ya, permutasi yang berbeda warnanya dan 3 buah kotak. 3 buah kotak, masing-masing kotak hanya boleh diisi 1 buah bola. Jadi kita gambar kotaknya dulu. Ada 3 buah kotak. Nah, berapa banyak urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak tersebut. Nah, di sini kita di logika ya, ada 6 buah bola. Nah, ini masing-masing kotaknya hanya boleh diisi 1 bola. Misalkan di sini adalah kotak 1, kemudian di sini kotak 2, di sini adalah kotak 3. 6 bola masuk ke kotak 1 masih utuh 6. Kemudian kotak 2 tinggal berapa? 5. Kotak 3 tinggal 4 karena sudah masuk di sini 1, sudah masuk di sini 1. Ya, kan dia urutannya harus berbeda. Jadi misalnya kuning wis dimasukkan, tidak boleh dimasukkan lagi ya. Seperti itu berarti sama dengan 6 kali 5 kali 4. 6 kali 5 berapa? 30 kali 4 120. Seperti ini ya. Nah, apa kaitannya dengan permutasi? Di sini permutasi R dari N elemen adalah jumlah kemungkinan urutan R buah elemen yang dipilih dari N buah elemen dengan, perhatikan, R-nya harus kurang dari sama dengan N. Jadi dia harus lebih kecil atau mungkin sama dengan, tapi tidak boleh melebihi dari N.
Yang dalam hal ini pada setiap kemungkinan urutan tidak ada elemen yang sama lagi ya. Catatannya pokoknya permutasi itu pasti dia elemennya berbeda. Jadi tidak ada elemen yang sama. Itu selain dengan menggunakan rumus aturan perkalian ini tadi, Anda juga diberikan rumus apa ini? Permutasi. Pn, R sama dengan n faktorial dibagi n minus r faktorial. Seperti itu nggih. Nah, contohnya seperti apa, Bu? Nah, soalnya ya, kode buku di sebuah perpustakaan panjangnya 7 karakter, terdiri dari 4 huruf. Catat, ini sesuatu dua hal yang berbeda ya, jadi harus ditegaskan karena di sini 4 huruf berbeda dan 3 angka yang berbeda. Jadi kode misalkan dia A B C D ya, 4 huruf ya, A B C D 1 2 3. Nah, itu kan beda semua. A B C D 1 2 3. B, C, D, E 3, 2, 4 misalkan seperti itu ya. Nah, di sini berapa banyak kode berbeda yang bisa dibentuk? Nah, itu Anda bisa menggunakan kaidah perkalian, bisa menggunakan rumus permutasi. Untuk yang pertama, kalau Anda pakai kaidah perkalian, tinggal dimasukkan di kotak. Ada berapa? Ya, 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7 nggih. Ya, di sini 4 huruf. Huruf itu ada berapa? 26, Bu. Ya, berarti masuk pertama masih 26, 25, 24, 23. Kan huruf jumlahnya 26. Nah, wis masuk sini 1, di sini tinggal 25, sudah masuk 2 tinggal 24, sudah masuk 3 tinggal 23. Kemudian diikuti 3 angka. Angka itu ada berapa? Betul, 0 sampai 9 ada 10. Berarti masuk di sini masih 10. Berikutnya 9, berikutnya 8. Nah, ini Anda kalikan semuanya. 26 kali 25 kali 24 dan seterusnya sampai belakang. Ya, ini kalau kita menggunakan kaidah perkalian. Kalau menggunakan permutasi berarti apa? Ya, berarti ini permutasi berapa ini? N, R, huruf N-nya berapa? Huruf itu N-nya 26, R-nya mau diambil 4 dikali permutasi N-nya berapa angka? Nggih, 10. R-nya berapa? 3. Nah, ini Anda masukkan nilainya N faktorial, berarti 26 faktorial dibagi 26 min 4 faktorial kali 10 faktorial per 10 min 3 faktorial. Nah, ini Anda cari nanti hasilnya berapa. Saya bantu sedikit ya untuk yang belakang aja, yang depan kan rodok gede harus pakai kalkulator dia. 10 faktorial dibagi 10 min 3 faktorial sama dengan 10 faktorial min 7 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Jadi kalau Anda tidak berhenti di 1, berarti dia masih faktorial dibagi 7 faktorial sama dengan coret 10 kali 9 kali 8 720. Nah, Anda tinggal mencari yang 26 faktorial, nanti hasilnya dikalikan. Hati-hati untuk faktorial itu yang bisa dicoret itu hanya sesama faktorial ya. Jadi misalkan 3 faktorial dibagi 3 itu tidak bisa dicoret. Harus Anda faktorialkan dulu. 3 faktorial dibagi 3 itu sama dengan 3 kali 2 faktorial dibagi 3. Nah, ini lagi iso mbok coret. Sama dengan 2 faktorial atau 2 kali 1 atau sama dengan 2. Seperti itu nggih. Nanti saya beri latihan untuk faktorial dan untuk mengerjakan permutasi. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bisa lewat grup di e-learning maupun bisa lewat grup di WA. Ya, terima kasih semuanya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.